Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK, yang saya hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang saya hormati pimpinan lembaga jasa keuangan yang pada pagi hari ini hadir, para undangan khususnya para pelajar, para mahasiswa yang juga hadir pada pagi hari ini. Kita harus menyadari bahwa jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan. Dengan penduduk sebesar itu, kita tidak ingin hanya menjadi konsumen. Kita tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi menjadi sebuah kekuatan produktif, memiliki etos kerja yang tinggi, dan aktif menggerakkan perekonomian kita. Tantangan kita bersama adalah bagaimana menjadikan 250 juta jiwa itu sebagai sebuah kekuatan yang produktif. Karena pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dari tingkat investasi dan tingkat tabungan masyarakat. Semakin tinggi tingkat tabungan masyarakat di suatu negara, tentunya akan menggerakkan perekonomian, roda perekonomian melalui tersedianya dana yang dapat disalurkan guna investasi baik di sektor real maupun di sektor keuangan. Saat ini rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto terhadap PDB kita masih sangat rendah, masih kurang lebih 20%, padahal idealnya adalah 32%. Dan tingkat kepemilikan rekening kita juga masih rendah, masih sebatas 19% dari total penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun. Semuanya masih sangat bisa dikembangkan, mengingat potensi tabungan dari kalangan pelajar saja bisa mencapai 44 juta siswa. Selain itu, kelompok mahasiswa dan pemuda juga berjumlah sekitar 55 juta orang. Dan tentunya ini bisa menjadi target penghimpunan dana yang masih cukup potensial. Dengan memulai kebiasaan menabung sejak dini, seperti melalui simpanan pelajar, kita akan turut menanamkan kebiasaan produktif dan kebiasaan untuk selalu merencanakan masa depan. Semua perlu direncanakan dan dimulai dengan memiliki tabungan, rajin menabung dan rajin berinvestasi. Saya titip ini kepada seluruh pimpinan bank yang saya melihat masih ada keluhan adalah masalah yang berkaitan dengan biaya tabungan, dengan biaya fee tabungan. Kadang-kadang kalau tabungan kita kecil, kita tidak isi lagi, tahu-tahu tabungan kita habis karena tergerus oleh biaya fee perbankan. Ini tolong khusus yang tabungan. Kemudian yang kedua, saya titip. Karena dari kemarin setelah kita lakukan tax amnesty, ternyata masih banyak masyarakat kita yang menyimpan uangnya di bawah bantal, di bawah kasur, masih banyak sekali. Saya mendapatkan informasi yang menyimpan di bawah kasur lebih dari 1 triliun itu ada. Saya nggak tahu kasurnya sebesar apa. Tapi ini adalah sesuatu yang harus
mulai kita gerakkan agar semuanya masuk ke tabungan, semuanya masuk ke perbankan. Dan saya senang sekarang dimulai dari pelajar, dari mahasiswa semuanya, agar semuanya gemar menabung. Ya, tadi yang dari Papua, coba satu ke depan sini yang laki. Cepat lari. Nah, tadi namanya, seingat saya namanya Paulus ya, Paulus dari, udah kenalin sendiri aja. Kenalin. Perkenalkan, nama saya Paulus Rumangkito, asal dari Papua. Papuanya di mana? Di Wamena, Jayapura, Jayapura. juga. Oh, di Jayapura. Sekolah saya. Sekarang Paulus menabung di tabungan. Tabungannya di mana? Lupa di bawah? Enggak, tabungannya di bank apa? Oh, di Bank BTN. Bank BTN. Menabung, saya enggak usah tahu ya jumlah tabungannya. Tapi setiap bulan menabung berapa? 1.000 sampai 5.000. 1.000 sampai 5.000. Dari uang jajan. Disisihkan dari uang jajan. Sudah berapa tahun? Sudah 1 tahun. Boleh nggak disampaikan jumlahnya sekarang sudah berapa? Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Siap. Rahasia, ya, berarti nggak apa-apa rahasia. Ya, berarti setiap bulan 1.000 sampai 5.000. Sudah setahun, bisa saya hitung kan? Ya udah, saya kira ini kebiasaan seperti ini yang semua pelajar harus memiliki. Meskipun 1.000, meskipun 5.000, meskipun 3.000, tabung. Karena bisa dipakai nanti untuk ke sekolah yang lebih tinggi, ke universitas atau ke mau dipakai apa tabungannya nanti, Paulus? Kuliah. Tuh, kuliah. Nah, seperti ini yang harus dicontoh. Ya, udah. Terima kasih. Nanti tabungannya saya tambah. Terima kasih. Terima kasih, no belum kok. Sebentar. Saya tambah. Ya, 500.000 udah. Terima kasih banyak. Ya, silahkan. Tadi disebut ada Mas Giring tadi ada enggak ya? Coba Mas, maju Mas. Siapa sih? Giring Niji. Ya, kalau Mas Giring nggak usah dikenalkan lah. Semua orang sudah tahu. Tapi bisa cerita mengenai apa? Saya nggak tahu apakah tabungannya dalam bentuk saham atau reksadana atau tabungannya sebulan tadi seperti Paulus tadi. Silakan. Oke. Tapi dikenalin dulu nggak apa-apa. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
Boleh minta teriakan semangatnya boleh? Dan juga tepuk tangan buat Pak Jokowi boleh? Jadi aku cerita Pak, Silakan. nabung apa aja? Alhamdulillah, saya nabung di bank, saya nabung di reksadana, saya nabung di obligasi negara, saya nabung di emas juga. Oh, banyak banget duitnya berarti. Tapi alhamdulillah, saya paling suka yang nabung di saham Pak. Nabung di apa? Di Nabung saham. di saham. Iya, Pak. Gimana ceritanya nabung di saham itu gimana? Biar semuanya mahasiswa dan lain-lain bisa dengar. Cerita awalnya apa gimana Pak? Yang cara nabung. Oh, cara nabungnya. Caranya gimana? Cara nabungnya simple, kalau misalnya para mahasiswa sekarang bisa langsung ke setiap kampus sekarang ada gerai buka untuk menabung saham sih Pak sekarang. Tadi kan disebut bahwa sudah ada 200. Jadi nabung saham itu tidak semahal zaman dulu. Waktu saya zaman dulu harus nabung saham tuh 500 lembar saham satu lot, iya kan. Sekarang satu lot aja cuma 100. Jadi bayangin sekarang BBCA aja harganya sekitar, BBRI itu harganya sekitar 12 ribuan, ya kan. Berarti otomatis kita bisa langsung punya BBRI dengan harga 12.000 dikali 100. BBRI itu apa itu? Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia. Apanya? Sahamnya. Sahamnya. Satu lembar sahamnya 12.000. Sahamnya Bank BRI. Sahamnya Bank BRI. Oh iya. Jadi kalau otomatis kalau misalnya kita ada 12.000 dikali 100 berapa tuh Pak? Saya juga 12.000 dikali 100 berapa ya? 120.000 Pak ya? Apa 1,2 juta Pak? Iya. Bapak bawa kalkulator nggak Pak? Jadi sekitar 1,2 apa ya? Iya benar ya? 1,2 juta kita sudah punya perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Ceritanya gitu ceritanya. Jadi gimana? Kalau saya punya uang gitu ya. Bapak duitnya juga banyak pasti Pak. Misalnya saya punya uang ya kan. Saya mau beli saham, saya pergi kemana, kemudian saya harus apa? Kalau misalnya para mahasiswa bisa langsung ke gerai saham yang di setiap kampusnya, tetapi kalau yang lain bisa langsung ke broker ya gitu. Gampang banget. Jadi kita tinggal datang, kalau saya bisa telepon. Saya transfer dulu, saya telepon, hari ini saya mau beli bank BCA nih. Saya tinggal telepon, oke saya beliin gitu. Atau sekarang juga bisa secara online, sekarang ada aplikasinya juga Pak. Gitu. Jadi sekarang benar-benar mudah bisa punya perusahaan, benar-benar mudah untuk bisa nabung dan masa depan kita bisa kaya dan bahagia gitu. Tadi selain saham tadi apa tadi? Kan ada yang lain tadi. Banyak sih Pak, ada reksadana juga. Reksadana, ada obligasi negara juga. Dan Mas Giring yang punya apa tadi? reksadana. Reksadana ada. Kalau reksadana banyak juga, saya punya ada Shoulders juga, saya punya. Habis itu saya juga punya Panin Dana Maksima, saya juga punya. Kalau emas saya juga punya, saya beli dari Bank BNI, BNI Syariah, saya juga beli. Dan juga saya juga punya, apa lagi tadi? Saya juga lupa ya, kebanyakan kayak punya ini. Obligasi negara. Ya udah. Kalau Pak Jokowi punya saham nggak Pak? Dan tidak punya. Oh ya. Nanti kita bisa diskusi Pak. Kita tukeran nomor telepon Pak. Nanti kalau Pak Jokowi tiap pagi telepon saya Pak. Giring, saya beli apa hari ini? Saya siap bantu buat Pak Jokowi. Karena saya pendukung Pak Jokowi nomor 1 Pak. Ya, tolong terutama untuk pelajar mahasiswa dicontoh apa yang telah dilakukan oleh Mas Giring ini. Mempunyai uang tidak dipakai untuk hal-hal yang konsumtif, tetapi dipakai untuk hal-hal yang produktif. Ditabung, dibelikan saham, dibelikan emas, itu produktif semuanya. Terima kasih Mas Giring. Saya boleh selfie nggak Pak? Sekali boleh Pak? Karena saya nggak bisa menghadiahi Mas Giring, dia lebih kaya dari saya. Ya udah, hadiahnya selfie aja. Saya grogi banget Pak, saya grogi banget. Saya selfie dulu Pak. Iya. Terima kasih Mas Giring. Hadirin sekalian yang saya hormati, akhirnya saya mengajak seluruh rakyat untuk menabung melalui berbagai produk keuangan. Sekali lagi, jangan lagi menyimpan uang di bawah bantal. Jangan lagi menyimpan uang di bawah kasur. Ayo kita
Jadikan kegiatan gemar menabung sebagai budaya kita. Kita kurangi budaya konsumtif menjadi kita masuk ke budaya produktif. Menabung kita jadikan bagian untuk mempersiapkan masa depan, merencanakan masa depan kita, serta membuat masa depan kita lebih baik. Mari menabung, ayo menabung, ayo menabung, ayo menabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.